Saudara, mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia membutuhkan kerja bersama dan konsisten dalam membangun kesadaran untuk membangun pertanian yang lebih baik. Melalui pembangunan ekosistem muktahir dan budidaya pertanian pangan yang tepat dapat mempercepat swasembada pangan dan ketahanan pangan. Untuk membahas hal tersebut, kami akan berbincang bersama Pemrakarsa Budidaya Padi, Jagung, dan Kedelai atau Budidaya Pajale, Bapak Ayep Zaki. Selamat siang Pak Zaki. Selamat siang. Selamat siang Pak Zaki, terima kasih telah bergabung bersama TVRI melalui sambungan Zoom Bapak. Baik. Iya. Ya. Pak, budidaya padi, jagung, kedelai atau pajale yang Bapak sudah rintis dan bekerja sama dengan petani hampir di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Bagaimana sejauh ini progresnya, Pak? Ya, jadi ini saya sudah berjalan kurang lebih sekitar 19 tahun dari 2005. Kita fokus di sektor pertanian dan fokus pada peningkatan produktivitas padi, jagung, kedelai. Nah, produktivitas ini sangat ditentukan. Yang pertama memang media tanam tanah. Yang kedua adalah bibit yang unggul. Yang ketiga adalah pupuk yang full nutrisi. Ya, full nutrisi artinya cukup makro mikro untuk kebutuhan daripada tanaman itu sendiri. Setelah kita selama 19 tahun, kurang lebih 19 tahun, maka hampir rata-rata produksi kita di atas 7 ton untuk padi dan jagung. Untuk kedelai, paling tidak kita mampu memproduksi kurang lebih sekitar 1,5 ton. Seperti itu, Mbak. Iya Pak, bisa dijelaskan bagaimana konsep budidaya pajale dalam percepatan hasil produksi itu? Produksi pertanian, Pak. Iya, kurang jelas, terlalu kecil suaranya sebentar. Bagaimana konsep budidayanya, Pak? Budidaya pajale dalam mempercepat hasil produksi pertanian untuk mempercepat, Pak. Ya, untuk mempercepat, kalau kita membuat satu spot-spot ya dari mulai Papua, NTT, Lampung, kemudian juga di Riau. Yang paling banyak ini adalah di Jawa Barat ya, dan termasuk juga Banten. Termasuk juga kita konsen juga di pembenihan, terutama pembenihan padi. Kurang lebih kali ini kita memproduksi untuk benih padi lokal 270 hektar seperti itu. Dan juga fokus di budidaya pembenihan daripada jagung. Nah, kenapa ini kita memulai dari pembenihan? Karena untuk produktivitas budidaya diawali dengan kualitas benih yang baik. Begitupun juga pupuk yang baik. Seperti itu, Mbak. Terkait dengan kerjasama dengan petani menggunakan budidaya pajale, Pak, bagaimana sistemnya? Apakah sudah dirasakan manfaatnya saat ini bagi petani, Pak? Hampir seluruh kegiatan ini kita bermitra. Jadi seluruh kegiatan ini adalah petani-petani lokal dan aktivitasnya pun aktivitas yang sehari-hari petani laksanakan. Artinya tidak merubah ekosistem petani-petani lokal. Sehingga kita beradaptasi dengan petani-petani lokal. Contoh, budidaya kedelai, biasanya nanam kedelai setelah panen padi di akhir musim hujan. Nah, itu kita lakukan bersama-sama dengan petani, tentu saja kalau kedelai bersama-sama dengan pemerintah. Ya, khusus untuk padi juga sama. Seluruhnya tanah-tanah yang kita tanami adalah tanah-tanah milik para petani dan kita hampir 100% bermitra, termasuk juga jagung. Saya ini adalah hanya katalisator bagaimana para petani ini mampu meningkatkan produktivitasnya dan mampu juga meningkatkan kualitasnya. Saya lebih jauhnya nanti produksi pertanian ini bisa bersaing masuk kepada negara-negara untuk ekspor. Karena negara untuk ekspor membutuhkan kualitas yang standar
dan produktivitas tentu saja untuk menguntungkan para petani seperti itu. Target kita adalah sekitar 7-8 ton per hektar untuk budidaya jagung dan padi, 1,5 ton untuk kedelai. Seperti itu, Mbak. Iya, Pak Zaki, kalau kita berbicara untuk kedelai sendiri sebagai bahan baku utama pembuat tempe, kita masih impor. Bagaimana dengan hasil budidaya pajala yang telah dirintis, Pak? Ya, kalau untuk jagung dan padi, kita optimis tidak impor ya, manakala kita bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan praktisi untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi untuk kedelai itu tidak mungkin kita substitusi impor, itu nggak mungkin. Impor pasti ada. Hanya saja kita sangat optimis produksi kedelai ini meningkat 100% dari kondisi hari ini, seperti itu. Itu kita bisa upayakan, peningkatan 100%. Contohnya, produksi kedelai Indonesia 250.000 ton, itu meningkat menjadi 500.000 ton, itu sangat mungkin. Tapi kebutuhan tempe atau kebutuhan kedelai Indonesia plus minus ini 3 juta ton, ini tidak mungkin kita lakukan swasembada kedelai. Tapi untuk jagung sama padi itu sangat optimis. Dan kita sudah uji coba di lapangan. Hanya saja skalanya belum masif. Ini perlu bersama-sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, untuk bersama-sama memproduksi budidaya padi dan jagung. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Dengan konsep budidaya ini, apakah dapat mendukung ketahanan pangan dan percepatan swasembada pangan nasional, Pak? Ya. Bukan hanya swasembada, kita bisa menjadi lumbung pangan dunia. Ya, bisa menjadi lumbung pangan dunia. Kenapa? Karena hampir seluruh yang saya tanam di seluruh Indonesia itu rata-rata di atas 7 ton dengan pola yang sangat sederhana. Karena apa? Karena kita menanam ini dengan bibit yang berkualitas. Kita tanam sendiri, kita develop sendiri bibitnya. Yang kedua adalah pupuk dengan full nutrisi. Ya, kalau dulu kita ingat untuk memberikan nutrisi kepada anak, 4 sehat 5 sempurna ya, seperti itu. Nah, sama tanaman pun juga seperti itu. Kita membutuhkan nutrisi yang full, bukan hanya nitrogen, kalsium maupun fosfat. Bukan hanya 3 jenis itu, tapi semua kepentingan keperluan daripada tanaman harus dipenuhi. Seperti itu. Dan kita sudah ada solusi untuk itu. Iya, baik Pak Zaki, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Klik Indonesia. Selamat siang, selamat bertugas kembali, Pak. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya.